Let me show you something. Section 2, Master and Drill. Jadi ini merupakan kelanjutan dari section pertama, di mana section pertama kita sudah membahas mengenai master list. Untuk section yang kedua ini kita membahas latihan-latihan apa saja yang ada di atas kapal dan tujuan dari latihan tersebut. Jadi ada beberapa latihan-latihan yang ada di atas kapal. Untuk latihan yang pertama itu latihan meninggalkan kapal, di mana seluruh awak kapal atau kru penumpang dikumpulkan di master station, di mana master station ini sudah dirujuk dalam master list. Dan untuk latihan kedua itu fire drill. Nah, fire drill sini merupakan latihan kebakaran, di mana latihan ini dapat diadakan bersamaan dengan latihan yang pertama, yaitu latihan meninggalkan kapal. Dan untuk latihan darurat lainnya itu bisa termasuk collision atau tabrakan, kemudian damage control atau pengendalian kerusakan, kemudian closing of watertight door, yaitu penutupan pintu-pintu kedap air, valve dan mekanisme penutupan scupper, dan juga ada grounding atau kandas, kemudian ada tumpahan minyak baik itu berasal dari kargo atau pada saat bunkering. Kemudian rescue atau penyelamatan personal dari dalam air, kita menggunakan lifeboat. Jadi kita biasa latihan emergency drill itu disertai dengan man overboard drill. Kemudian ada from the danger space, artinya danger space ini latihan yang biasa dikenal di atas kapal itu latihan namanya entry and close space, artinya menyelamatkan korban, mungkin itu terkena paparan gas sehingga mengakibatkan adanya korban. Kemudian dilakukanlah namanya medical treatment, di mana untuk perawatan atau rescue dari victim atau korban. Jadi kita recovery melalui medical treatment. Jadi setiap anggota awak kapal itu harus berpartisipasi dalam setidaknya satu latihan untuk meninggalkan kapal dan satu latihan kebakaran setiap bulannya. Di mana latihan ini itu harus diadakan dalam waktu 24 jam setelah meninggalkan pelabuhan jika, nah di sini jika ya, lebih dari 25% awak kapal tidak mengikuti latihan tersebut yang ada di atas kapal pada bulan sebelumnya. Oke, jadi setelah itu bagaimana kita untuk mengadakan latihan penuh dalam periode 24 jam, maka awak kapal itu harus diinstruksikan tentang tugas darurat mereka atau tugas-tugas mereka yang telah diatur dalam master list. Kemudian bagaimana prosedur meninggalkan kapal. Namun dalam kasus untuk kapal penumpang feri, Roro, itu instruksinya harus diberikan sebelum kapal berlayar, di mana setiap penumpang menjadi sudah mengetahui sebelum diadakannya pelayaran. Jadi latihan penuh itu harus diadakan sesegera mungkin, di mana di setiap kapal paling tidak latihan meninggalkan kapal dan latihan kebakaran itu harus diadakan setiap minggunya dan diatur sedemikian rupa sehingga setiap anggota awak kapal itu berpartisipasi dalam setidaknya satu latihan meninggalkan kapal dan satu latihan kebakaran setiap bulannya. Nah, di mana kalau terdapat penumpang yang berada di kapal selama lebih dari 24 jam, maka harus dilakukan dalam waktu 24 jam itu setelah kapal berangkat. Kemudian untuk persyaratan lainnya itu mengenai latihan yang berhubungan dengan skoci, penurunannya, kemudian bagaimana mendemonstrasikannya, kemudian untuk life raft dan penggunaan alat pemadam kebakaran lainnya sesuai dengan tujuan masing-masing. Tujuan dari drill itu sendiri apa sih? Jadi beberapa personel itu tidak sepenuhnya menghargai tujuan dan perlu seringnya mengadakan latihan, dimana sudah jelas ya bahwa pengetahuan akan peralatan kemudian prosedur itu dapat membuat perbedaan antara hidup dan mati ya secara harfiah. Jadi pentingnya untuk melakukan latihan secara serius itu memang tidak bisa terlalu ditekankan. Dan itu merupakan tujuan umum. Sedangkan tujuan utamanya dari diadakannya latihan ini yaitu untuk mengetahui peralatan apa saja yang tersedia, kemudian di mana sih lokasinya, dan cara penggunaannya itu seperti apa, dan untuk membuktikan bagaimana alat itu berfungsi dengan baik atau tidak. Dan juga apakah semua orang tahu kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan, dan dapatkah mereka benar-benar melakukannya, atau mereka dibatasi oleh kekurangan mereka sendiri atau kekurangan dari organisasi sebagai tim. Dan juga apakah sistem
yang berada di atas kapal itu cukup fleksibel untuk mengatasi setiap kemungkinan. Oke, kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun kepercayaan diri pada saat penggunaan peralatan, baik itu secara organisasi maupun individu dan yang lain. Dan untuk mengembangkan tanggapan atau action sesuai dengan yang telah diatur pada SOLAS. Dan untuk mengurangi waktu respon latihan, jadi respon itu secara taktikal atau secara cepat pada saat pengulangan atau repetisi pada saat latihan dan pada saat pelatihan itu sendiri. Dan saya akan membuat persentase bagaimana tanggapan orang yang tidak terlatih dapat dirincikan secara luas, yaitu sebagai berikut. Jadi 10-20% itu akan patuh. Artinya mereka akan merespon dengan tepat dan cepat. Kemudian 10-15% itu tidak patuh, di mana tanggapan mereka itu tidak sesuai atau panik, ya lumpuh lah begitu. Kemudian 65-80% itu akan bingung dan linglung. Nah, ini bingung dan linglung ini mirip-mirip. Nah, di mana pelatihan dan latihan itu sebenarnya itu berupaya untuk meningkatkan respon mereka dengan cara yang cepat dan tepat dan mengurangi jumlah orang yang panik, baik itu lumpuh, bingung, dan linglung. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Setelah mengetahui itu semua, mengapa sih drill harus dihindari, ya kan? Jadi banyak orang tidak secara sadar itu mengatur atau mengambil bagian dalam pelatihan, training, dan drill karena dari mentalitas mereka itu tidak akan pernah terjadi pada saya. Jadi mereka berpikir itu tidak akan pernah terjadi pada saya. Kemudian mereka itu tidak bersedia meluangkan waktu dan usaha untuk terlibat. Dan ini mungkin dianggap oleh mereka sendiri itu sebagai kelemahan. Jadi pada pelaut sekalian, betapa pentingnya training dan drill yang ada di atas kapal. Di samping menyangkut aspek hidup dan mati pada saat terjadi keadaan darurat, tetapi ini menyangkut beberapa aspek-aspek lain yang sudah diatur dalam SOLAS, di mana rujukannya itu ada di LSA Code dan juga ada di PMS kapal atau Plan Maintenance System atau Safety Management System yang ada di atas kapal. Jadi kita harus ikuti latihan-latihan yang ada di atas kapal secara baik. Oke, terima kasih. See you.